Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pangroso, gudangnya cara menembus alam lain. Ya, selamat berjumpa kembali para pemirsa, untuk teman-teman di rumah. Ya, semoga selalu bahagia ya. Di episode kali ini saya akan membahas tentang lanjutan dari episode kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang energi, memahami energi. Nah, sekarang ini saya akan lebih ke tentang aura, menjelaskan tentang lebih detailnya aura. Apa sih aura itu? Mungkin di kemarin sudah dijelasin, cuman karena mungkin masih ada yang bingung ya, ini saya jelaskan lagi lebih detail lah ibaratnya gitu. Cuman nggak pakai gambar ya, karena spidolnya ketinggalan di tempat kerja. Sebelum kita bicara tentang aura, kita flashback lagi ke pembelajaran kemarin. Kita belajar tentang energi, dan sedikit ulasan aja ya tentang energi itu apa. Energi itu adalah seperti, ibarat contohnya itu adalah pusat, istilahnya itu sumbernya gitu. Kalau energi itu ibarat sumber, kayak ibarat inilah contohnya, kayak apinya ini adalah api, ini adalah ibarat energi. Nah, sedangkan kalau aura itu adalah asapnya ini, dari asapnya ini. Nah, ini yang disebut aura. Ini cuma contoh saja yang bisa dicontohkan dengan ibarat yang mengeluarkan hawa gitu. Nah, hawanya itu aura. Nah, kalau di Korea ini ya asapnya ini auranya. Nah, sama kayak di tubuh manusia ini kan, di dalamnya ada energi, ada power kan. Nah, power ini ketika belum diaktifkan atau orangnya ini belum memahami tentang power ini atau tenaga dalam ini, dia akan mengeluarkannya ya sesuai dengan ibarat bukaan di tubuhnya ini. Semisal ketika adrenalin tinggi, misal dikejar anjing atau jatuh dari ketinggian. Nah, ketika kita dalam kondisi-kondisi itu, nah adrenalin kita ini naik, sehingga power di dalam ini akan terbuka sedikit demi sedikit. Nah, itu untuk yang mempelajari tenaga dalam, fungsinya itu agar kita tahu cara membukanya sendiri. Kalau yang nggak mempelajari, ibarat awam, itu otomatis ketika adrenalinnya itu lagi naik-naiknya, sehingga tubuh ini akan terbuka sendiri. Mungkin ya nggak semuanya terbuka, cuman ya sedikit terbuka lah gitu, sehingga tenaga dalam ini akan keluar, atau power diri ini akan keluar gitu. Sehingga yang awalnya itu nggak bisa, semisal lompatin pagar gitu kan, awalnya nggak bisa. Nah, itu karena saking takutnya, entah itu dikejar anjing ya, dia bisa melompat gitu. Nah, itu sistem pengeluarannya ya, energi itu. Nah, kembali lagi tentang aura ini. Ketika orang awam, misal kita sebut orang awam ya, yang nggak berlatih tenaga dalam, orang awam ini energinya masih terkunci. Nah, itu keluar sesuai dengan adrenalin. Nah, ketika orang ini sedang ibarat belajar, semangat, pas seneng-senengnya, nah itu kan otomatis nanti akan ada bukaan-bukaan kan, sehingga tenaga dalamnya ini atau powernya ini akan mengikuti bukaannya itu. Kalau bukaannya kecil ya keluarnya kecil gitu. Jadi auranya ini ibarat cuman seperkian persennya dari energi lah, ibarat cuman asap-asapnya aja. Sehingga ketika orang ini sedih, dia akan mengeluarkan auranya sendiri gitu. Ketika senang, nah auranya sendiri gitu. Jadi saling berkesinambungan antara energi ini dengan aura ini. Karena di tubuh manusia ini nggak bener-bener tertutup sih untuk
energi ini Pak, ya ada celah sedikit lah, nah itu. Dan pembukaannya itu ya tergantung dari apa yang ia alami, apa yang ia pikirkan, nah, gitu. Ya gitu intinya kan. Jadi mempelajari kebatinan itu ya pentingnya di situ, agar kita juga tahu sistem-sistem tubuh ini, cara kerjanya, sehingga kita nggak mudah apa ya, nggak mudah terprovokasi lah. Terprovokasi ini kan biasanya banyak kan di media atau di apapun itu yang itu mengatasnamakan tentang kegaiban. Misal ada cara membuka aura, cara membersihkan energi negatif di dalam tubuh, itu banyak di media. Nah, ketika kalian sudah mengerti tata cara sistem tubuh ini, kalian nggak usah ke sana juga bisa untuk merubah auranya sendiri ini, ya di rumah pun bisa. Caranya bagaimana, Mas? Nah, caranya ini ya kembali ke pola pikir kita. Kita ketika lemah, ketika kita dapat banyak masalah, nah disitulah kita bagaimana cara kita untuk mendoktrin diri sendiri ini dengan hal-hal yang menyemangatkan, ibarat gitu. Sehingga aura kita ini yang awalnya ibarat redup itu akan memancar kembali gitu. Kalau cuma merubah aura itu bisa dengan doa. Doa apa? Semisal kita ingin dikasihi atau apa sama orangnya, kita baca doa-doa yang entah itu sholawatan, entah itu ngambil di Asmaul Husna, itu kan lengkap pakai ya Rohman ya Rohim gitu. Itu kan otomatis itu akan merubah aura kita kan. Dari berkah yang kita baca itu kan kita akan mendapatkan berkahnya juga. Nah, sehingga itu akan merubah aura kita juga. Nah, di situ. Cuman ketika kita membahas tentang ulasan kemarin ya, mengulas tentang energi itu. Cuman ketika kita sudah bisa mengolah tenaga dalam ini, barat sudah latihan, nah kita bisa mengatur powernya ini keluarnya seberapa, itu bisa. Sehingga kalau orang yang ibaratnya ngerti lah atau peka gitu akan merasakan di luar tubuh ini seperti ada pelindung. Padahal itu ya sebenarnya tenaga dalam kita. Padahal ya itu enggak diniatkan untuk pageran, sehingga orang yang loh kok kayak ada pagerannya ya, padahal itu power diri. Sehingga ketika semisal ya kasarannya itu kita mau dicelakain orang, nah itu akan diblok sendiri oleh energi ini, entah itu dialihkan atau gimana bahasa Jawanya itu meleset lah, dilesetkan, atau yang mau menjahati kita ini terkena dampaknya sehingga langsung nggak jadi, entah itu bagaimana caranya nanti. Nah, ketika sudah bisa mengatur power ini keluar kan, sebenarnya nggak usah kita mempelajari tentang pageran, baca ini baca itu, kita cuman belajar satu aja tapi bisa untuk semuanya. Yaitu apa? Ya ini mengolah tenaga dalam kita agar kita bisa mengendalikannya. Sehingga sebenarnya manusia itu ya udah kompleks lah gitu. Jadi nggak usah kita belajar yang macam-macam, ya cuman ya ini aja. Kembali lagi ini menurut pembelajaran di sini ya, di channel Pak Roso. Jadi kalau teman-teman atau para pemirsa memiliki keyakinan lain, harus ada pageran, harus gini, ya monggo. Tapi kembali lagi ini ya dari pengalaman saya sendiri ya gitu. Jadi nggak usah kita belajar pageran, ya cuman belajar satu ini tenaga dalam ini bisa untuk apa aja. Ya, dan itu otomatis nggak usah kita niat magerin diri, nggak usah. Ketika tenaga dalam itu aktif, itu akan otomatis memancar sendiri gitu. Jadi dibaca pun ya agak sulit juga, karena yang pertama terakses itu ya energi kita, bukan aura kita
bedanya di situ. Sedangkan kalau orang awam itu yang terakses itu aura duluan, sehingga mudah dibaca. Nah, itu. Maksudnya dibaca ini dari segi karakter, dari segi kondisi fisik, itu kan terpancar dari auranya kan. Sedangkan ketika tenaga dalam ini aktif, maka tenaga dalam ini yang lebih dominan untuk ibarat melindungi diri inilah gitu. Padahal itu ya dari dalam cuma memancar gitu kan. Yaitu untuk energi dan aura. Kembali lagi tentang aura itu ya gitu, sistem cara kerjanya aura itu bisa berubah-ubah tergantung mood kita, kondisi fisik kita itu akan berubah dengan sendirinya. Makanya ketika orang yang rajin ibadah atau nggak beribadah itu ya dari auranya bisa ketahuan. Yang sering mengamalkan, yang nggak sering mengamalkan, yang suka kegaiban, yang mempelajari kegaiban, itu akan bisa diketahui oleh aura ini nanti yang ngasih tahu. Jadi ketika kita sudah bisa merasakan, ibarat merasakan lah gitu kan, ya kita akan bisa tahu apa-apa yang dari orang itu kita akan tahu gitu. Jadi mempelajari kebatinan itu mudah sebenarnya, yang penting teratur gitu kan. Nggak usah yang macam-macam gitu. Kalau di sini ya kembali lagi, ini nggak, ibarat nggak menyerang yang mana, ini cuman saya untuk di channel Pangroso ini kan memang menge-share pengalaman atau memberitahukan cara saya mempelajari kegaiban itu bagaimana. Nah, gitu. Dan untuk aura itu cuman ibarat asap lah, asapnya dari sebuah energi gitu. Jadi namanya asap ini ya bisa diubah-ubah tergantung pikiran kita ini, kita mau mengubah aura ini seperti apa, itu ya bisa dengan kita memikirkan apa, atau ingin semangat, ingin mempengaruhi orang lain. Maksudnya mempengaruhi ini dalam hal baik ya, semisal ketika kita sedang menasehati teman yang lagi galau gitu kan, itu tanpa disadari sebenarnya kan ketika kita menasehati orang itu akan ada semisal ya aura kita akan menyebar ke orang itu. Nah, sehingga yang auranya itu semisal down gitu kan ya, terkena aura kita seolah-olah memberikan kekuatan dengan kata-kata juga, itu bagus sekali untuk cepat untuk merubah pemikiran orang kan, yang awalnya lagi down atau galau, itu dengan kata-kata yang memotivasinya itu bisa merubah sedikit demi sedikit aura dari teman ini. Nah, jadi gitu. Nah, fungsinya juga kita bisa mengolah tenaga dalam ini juga ya ini agar kita bisa menetralkan suatu keadaan juga bisa. Nah, maksudnya adalah ketika ya berhubungan dengan teman, keluarga, kan dalam hubungan kekeluargaan juga ada semisal bapak kita, ibu kita dalam masalah atau apa. Nah, karena ibarat terdampak oleh energi kita yang jadi mereka dengan otomatis sebenarnya akan cara berpikir mereka akan lebih baik. Nah, fungsinya itu juga mempengaruhi hal-hal sekitar juga. Ketika kita sudah bisa mengolah tenaga dalam ini kan itu memancarkan, sehingga yang di sekitar kita pun tanpa sadar, walaupun kita nggak berniat untuk membantu mereka akan otomatis tersawap lah, kesawaban oleh energi kita gitu. Nah, sebenarnya banyak fungsinya ya, tenaga dalam ini bisa untuk menghancurkan penyakit, entah itu medis atau non medis. Tapi kalau medis biasanya kalau di padepokan dulu pakai pijat juga terapi gitu. Setelah diterapi baru ibarat ya digarap lah atau dihancurkan penyakitnya gitu. Ya dengan tenaga dalam ini.
dengan energi ini kan. Dan itu juga banyak sih fungsinya itu selain daripada itu. Dan untuk masalah pageran tadi sudah dibahas ya. Dan gini, Mas, bagaimana kalau dampak amalan itu untuk kita? Apa pengaruhnya amalan itu untuk kita? Bahas amalan lah. Sebenarnya ketika kita mengamalkan sesuatu, semisal kita mengamalkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu ada di Asmaul Husna, gitu kan. Jadi ketika kita mengamalkan Ar-Rahman kan, dari arti itu kan, arti dari Ar-Rahman itu pengasih kan. Nah, arti dari Ar-Rahman itu pengasih, sehingga ketika itu dibaca nanti kita otomatis akan mendapatkan berkah dari ini, dari doa ini, dari doa ya Rahman ini, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Nah, dari situ kita akan mendapatkan doa juga, walaupun doa itu dikirimnya tetap ya, kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, gitu kan. Nah, itu otomatis berkah dari amalan ini akan ke kita juga. Nah, itu akan mempengaruhi, merubah aura kita juga kan. Yang semisal orangnya itu garang atau keras, sehingga ketika mengamalkan itu ya Rahman, ya Rahman, itu auranya akan beda, akan merubah aura, akan merubah. Ketika aura ini berubah, otomatis yang dalam, yang awalnya keras juga akan melemah sedikit demi sedikit, sehingga orang lain yang akan merasakan nanti, loh kok orang ini kelihatannya garang, atau dulu garang kok sekarang agak berubah ya. Nah, di situ fungsinya amalan itu sebenarnya untuk merubah kita. Seperti apa itu amalan itu tuh kan banyak kan, doa-doa apa, ya Rahman, ya Rahman, sholawat. Nah, itu kan banyak yang itu ada fungsi tersendirinya kan. Kalau di Jawa biasanya kan kita sebut mantra. Ya, mantra dengan doa itu ya sama saja sebenarnya, sebuah permohonan. Cuman kan kalau di Jawa lebih dispesifikkan untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu kan. Jadi mungkin pikiran orang yang nggak mempelajari tentang hal-hal kejawen gitu, akan musyrik, gini ya. Padahal ya tetap mintanya kita kepada Tuhan gitu kan. Walaupun sun matek kaji gitu kan. Wah, orang musyrik ya. Padahal ya kita mintanya kepada Tuhan gitu kan. Cuman karena doanya mungkin minta kekuatan gitu, bahasa Jawanya gitu kan. Ya sebenarnya sama aja itu doa. Ya gitu aja mungkin untuk bab aura ini, ya simple sih, cuman aura ini adalah asap atau hawa dari energi. Nah, gitu. Sedangkan energi ini adalah pusatnya. Cuman kalau di tubuh manusia ini kan tetap filternya itu adalah pikiran atau niatan. Nah, jadi ketika energi ini mengeluarkan energi, energi ini kan, energi tenaga dalam ini mengeluarkan energi, tetap itu akan masuk di filter dulu. Filternya ini kan pikiran ini, entah itu pikiran atau di hati kita sedang misal sedih. Nah, energi itu kan masuk di filter itu, sehingga keluarnya juga akan sedih. Kalau filternya ini lagi senang, ya keluarnya akan senang. Nah, itu cuman karena bukaannya itu, maksudnya bukaan itu kan tenaga dalam itu seperti dikurung lah dalam diri itu kan. Cuman nggak bener-bener rapat, ada celah lah. Ketika kita beraktivitas ini kan kita membutuhkan energi kan. Nah, untuk itu ya standar lah manusia normal ibarat gitu. Jadi ketika kita sudah bisa mengolah tenaga dalam ini, membentuknya, nah kita ya ibarat kita manusia super gitu, ibaratnya saja. Makanya itu untuk mempelajari ini ya memang harus dari dasar dulu, agar kita nggak terdoktrin dengan hal-hal
yang wah-wah lah, hal terdoktrin dengan hal-hal yang wah. Jadi itu yang membuat kita lambat untuk belajar. Misal ingin buka mata batin langsung wah, ya cuman muter gitu aja, nanti pembelajaran kalian nggak akan naik, kalian nggak akan tahu apa-apa, ya cuman sebatas ingin membuka mata batin ini, ingin membuka mata batin. Padahal mata batin itu nggak usah diinginkan, yang penting kita tahu dasar, naik step, nanti ya otomatis kalian akan bisa ini. Tanpa dasar ini ya cuman angan-angan aja, ingin melihat gini, ingin melihat gaib, ya itu cuman sebatas angan-angan saja, yang akhirnya jika diteruskan itu cuman akan menjadi sugesti. Ya nggak ada manfaatnya, ya cuman membuat pikiran kita ini kacau. Jadi dengan kita tahu dasar, kita akan lebih mudah, lebih bijak, lebih netral untuk lebih bijak dalam menanggapi kegaiban ini. Bahwa kegaiban itu tidak bisa kita menggunakan logika akal kita, ini nggak bisa untuk mengakses kegaiban itu. Seperti halnya warna itu kan, seperti halnya aura itu kan, kalau di Google atau di info-info lain itu kan menggunakan aura, menggunakan warna kan, kalau warna ini berarti lagi ini, kalau warna ini auranya nggak kayak gini. Nah, warna itu kan sebenarnya akal kan, akal kita ini yang tahu warna kan. Nah, sedangkan di kebatinan itu ya nggak ada akal ini, nggak bisa dibuat patokan juga untuk mempelajarinya itu, karena bisa berubah-ubah nanti ketika patokannya ini menggunakan akal. Tapi ketika patokannya itu menggunakan rasa, getaran itu, nah itu bisa dibuat patokan, sehingga kalau getarannya orangnya ini gini, berarti gini sifatnya. Nah, kalau kalian menggunakan aura, kalian akan cuman ditipu oleh mata ini kan, karena bisa salah, orang ini auranya gini, ya mungkin benar, kalau merah berarti pemarah orang ini. Nah kalau untuk orang lain mungkin, loh kok merah, berarti pemarah, ya nggak gitu juga, nggak bisa dibuat patokan sebenarnya kalau warna ini. Jadi belajarlah untuk bisa merasakan. Caranya merasakan di video-video sebelumnya sudah saya sampaikan kan, ya tinggal mengulang lagi aja. Cuman kalau teman-teman yang sudah di grup, ya tinggal lebih dikembangkan lagi agar lebih bisa netral dalam cara merasakannya itu. Maksudnya netral itu kita benar-benar di fokus, kita harus benar-benar bisa membaca diri kita sendiri. Saya ini masih normal, jadi lebih difokusin lagi. Karena antara alam akal dan alam batin ini sangat tipis sebenarnya sih kalau yang belum terbiasa. Jadi ketika kita langsung, kan kesulitannya itu kan kita kebingungan kan, dimana ketika kita di alam akal, mana kita di alam batin. Nah, caranya itu bagaimana? Kita benar-benar harus memfokuskannya dulu, apa yang kita rasakan itu kan. Setelah kita memfokuskan apa yang kita mau rasakan, itu nanti akan ada sebuah getaran. Nah, kita tetap fokus sama getaran itu, jangan sampai kita beralih kemanapun kan. Ya memang susah untuk awalnya, ya mungkin putus nyambung, tapi lama-kelamaan kita akan seperti menggenggam getaran itu, sehingga ketika kita sudah bisa menggenggam getaran ini, kita akan lebih mudah nanti. Ketika di kondisi ini saya ya kondisi batin gitu kan. Karena rasa ini nggak boleh putus nyambung, itu harus tetap kita fokuskan rasa ini kan. Kalau itu dorongan, ya kita fokuskan dorongannya itu, jangan sampai harus diulang lagi. Jangan ketika itu putus kita langsung memikirkan apa ini. Nah, itu akan menjadikan akal nanti yang ngasih jawabannya itu apa ini, ini itu gitu. Makanya salah. Nah, lebih ditelatenin lagi untuk teman-teman yang di grup Sila Bareng ya, lebih ditelatenin lagi untuk merasakan ini. Sering konsul, sering nanya,
maksudnya sering konsul ini dalam artian kita jangan selalu nanya, maksudnya itu kita harus lebih bijak lagi, lebih ke tata caranya kan menanyakan. Kalau di rumah ya kalian ya itu seperti yang saya katakan, untuk PR di rumah ya hafalan rasa itu. Jadi ketika mau ada yang ditanyakan itu lebih kepada ya lebih kepada tata caranya saja. Misal kita belajar apa gitu di grup kan, apa-apa yang kebingungan mas, kalau merasakan itu kita harus ibarat memposisikan diri itu bagaimana gitu kan. Ya gitu mungkin lah untuk teman-teman di grup, untuk para pemirsa. Dan saya ada grup, di grup WA. Di grup itu saya ya membahas pengalaman saya, meng-share pengalaman saya untuk tata pembelajarannya ya, ada di grup. Nah, untuk para pemirsa ya untuk penjelasannya tentang aura, amalan, pagar diri yang seperti saya sudah jelaskan tadi itu ya seperti itu adanya. Jadi ya terima kasih untuk para pemirsa, teman-teman yang sudah setia menonton ya. Ya saya cuma sebatas bisa memberikan apa yang saya ketahui. Untuk apa yang saya tidak ketahui ya mohon dimaklumin, dan terima kasih sebelumnya kan. Semoga para pemirsa, teman-teman saya dan kru ya tetap diberikan kesehatan, agar agar bisa bermanfaat lah gitu kan. Bisa bermanfaat untuk siapapun, untuk yang lagi kebingungan, untuk yang mempelajari tentang kegaiban. Ya mungkin dengan video-video saya, dengan ketidakjelasannya, akan bisa merubah cara berpikir kita dalam mempelajari kebatinan, kegaiban ini. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.